dalam mematuhi semua arahan dari petugas. Telah Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik bus Transjatim dari Sun City Sidoarjo menuju ke Terminal Purabaya atau Bungurasi. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku berada di Sun City ya, salah satu pusat perbelanjaan yang besar di Sidoarjo. Di sini juga ada hotelnya. Nah, di sini itu ada dua halte Transjatim. Yang pertama itu yang berada di dekat Sun City-nya, itu yang menuju ke arah Porong. Dan yang ini ketika aku menyeberang jalan, itu adalah halte menuju ke Bungurasi. Jadi tadi itu aku menyeberang jalan dulu agar sampai di halte yang menuju ke arah Bungurasi atau ke arah Gresik. Nah, di sini itu ternyata masih banyak orang ya yang memang ingin naik Transjatim meskipun tidak pada kedatangan atau keberangkatan awalnya. Jadi di haltenya itu ternyata masih banyak juga. Terbukti ketika aku di halte ini sudah ada seorang ayah dengan istri dan anaknya itu yang menunggu bus Transjatim yang sudah cukup lama. Kemudian ada ibu-ibu yang juga menunggu Transjatim. Untuk kondisi haltenya itu sangat bersih ya, sudah bersih ya, sudah cukup nyaman. Hanya saja saran saya tetap belum dilaksanakan yang kemarin itu, yaitu adanya informasi mengenai rute, cara pembayaran maupun aturan-aturan di dalam bus Transjatim. Di depan itu adalah halte yang menuju ke arah Porong. Di sana juga ada beberapa orang yang menunggu bus Transjatim. Jadi memang bus Transjatim ini sudah menjadi salah satu primadona bagi warga Jawa Timur, terutama di Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Nah, di sini ya ini juga melintas salah satu bus kota. Ya, ini dari arah Terminal Larangan. Ini saya kurang tahu arahnya kemana. Mungkin ke Bungurasi juga ya. Nah, di sini itu busnya itu bus kota yang tanpa AC ya, yang bus biasa. Jadi kita bisa naik atau turun di mana saja. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu ya dan saya memang kepepet ya, saya akan coba untuk naik bus-bus seperti itu. Ini bus Transjatimnya yang dari arah Gresik itu tiba dan kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Porong. Kita masih menunggu bus Transjatim yang menuju ke arah Gresik dan ke arah Terminal Purabaya. Kalau saya cek ini di posisi aplikasi Transjatim sudah sampai di Terminal Lemah Putra. Artinya sudah cukup dekat. Makanya kalau ini misalnya di tengah-tengah kota mending lari ke Bundaran gitu biasanya. Saya pernah ngalami gitu. Dari BNI saya nyebrang di dekatnya rumah sakit itu. Oke. Aduh, full. cuma dia berjuang. Ya itu begitu yang seberang ada, saya lari nyebrang ikut ke sini. Saya yang 5.000. Iya. Nah, berdiri nggak dapat. Iya. Kurang besar bisnya. Kurang besar bisnya. Kecil. Ini malah Surabaya katanya Semanggi itu rencananya malah diperkecil katanya. Nah, ya. Kayak gini, orang ini segede ini kalau udah bisa. atau sore jam kerja sama berangkat itu aja udah tinggal penumpang kok malah mau diperkecil. Dari
menghindari macet. Macet mah bukan busnya. Iya, mobil. Macet itu seharusnya beloknya sebelumnya. Iya, nah itu tadi sedikit percakapan saya dengan seorang ibu-ibu yang setiap hari itu naik Transjatim. Nah, beliau itu mengeluhkan tidak mendapatkan bus ketika di Gresik ya, yang menuju ke arah Surabaya dan ke arah Sidoarjo. Jadi agar dia dapat bis itu dia harus ke Bunder dulu, terminal Bunder, lalu kembali lagi naik bus lagi. Nah, semoga saja ya interval atau jumlah busnya itu diperbanyak. Kalau tidak itu semoga saja Transjatim menambah armada baru dengan kapasitas yang lebih besar. Karena memang Transjatim ini benar-benar menjadi primadona dan banyak sekali dibutuhkan oleh warga yang dari arah Sidoarjo, dari arah Gresik maupun di sekitarnya. Nah, itu udah datang. Iya. Biar nyambung semua. Oke. Aduh, udah full. Aduh, udah full. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya bus Transjatimnya itu tiba dan sudah full ya. Artinya tidak ada tempat duduk yang tersisa, bahkan ini cukup berdesak-desakan. Dari sini ya memang terbukti kalau Transjatim itu banyak dibutuhkan oleh para warga. Nah, di sini itu ternyata ketika saya naik ada beberapa penumpang yang terang-terangan itu membawa makanan ya. Jadi mereka itu makan di dalam bus. Entah lapar atau memang bagaimana. Jadi mereka itu makan di dalam bus. Padahal dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Transjatim itu penumpang dilarang untuk makan ya, apapun alasannya dilarang untuk makan. Mungkin karena sudah kelaparan ya. Tapi kalau saya itu biasanya makan dulu ketika di halte atau ketika di terminal. Jadi meskipun sudah ada bus, saya mending makan dulu, ke kamar mandi, minum yang banyak ya sebelum naik bus. Karena ketika naik bus itu kan lama, 1 jam lebih ya, kadang-kadang 1 jaman. Nah, agar tidak mengganggu penumpang lain, maka saya putuskan untuk makan dulu sebelum sebelum naik bus atau sebelum di halte ya, pokoknya sebelum naik bus. Memang agak susah karena kalau kita terburu waktu itu memang kita ya akan lapar atau bagaimana. Cuma kalau kita sudah tahu peraturan itu kan lebih baik ya mengikuti peraturannya ya. Kalau dilarang makan ya jangan makan. Kalau Transjatim ini saya lihat masih cukup longgar. Jadi ketika ada penumpang yang makan itu kondekturnya itu tidak tidak menegurnya secara langsung. Kalau Surabaya Bus itu biasanya langsung ditegur ya. Demikian juga beberapa BRT lain seperti Transjakarta itu saya pernah dulu melihat ada kondektur Transjakarta itu menegur dengan keras seorang penumpang yang terang-terangan makan ya. Ketika itu padahal belum ada corona. Jadi meskipun tidak menggunakan masker tapi dilarang untuk makan. Nah, ini kita sudah sampai di halte Pondok Mutiara. Ternyata masih ada juga penumpang yang naik. Sementara itu di halte seberangnya tampak sedikit kosong. Artinya di halte Pondok Jati yang di seberangnya itu tidak banyak penumpang. Lebih banyak di Pondok Mutiara yang menuju ke arah Gresik. Meskipun sudah cukup penuh, ini akhirnya penumpangnya diperbolehkan untuk masuk ya. Meskipun harus berdiri. Jadi karena kalau menunggu satu bus yang belakangnya itu kemungkinan juga penuh juga. Maka akhirnya ini penumpangnya itu turun, penumpangnya itu naik dan akhirnya saya harus bergeser ke belakang ya, mengikuti instruksi dari kondekturnya agar semua penumpang itu bisa masuk. Lama-kelamaan ini busnya semakin penuh juga. Jadi kalau ke arah Gresik itu memang sangat penuh sekali ya dibandingkan dengan ke arah Sidoarjo tadi yang cukup lengang.
Kembali ke masalah aturan makan tadi, itu memang sedikit menimbulkan pro kontra ya. Untuk yang kontra itu memang kalau kita makan di dalam bus, baunya kan menyengat dan bisa mengganggu penumpang lain. Demikian juga sampahnya juga bisa berceceran ya. Ya kalau penumpangnya itu tahu diri jadi bisa membuang sampahnya sendiri. Tapi kalau orang Indonesia saya tidak yakin kalau sampahnya itu bisa dibuang dengan baik. Maka banyak yang kontra kalau aturan makan diperbolehkan. Untuk yang pro kan tidak semua orang itu mempunyai waktu untuk makan ya. Jadi kita masih boleh makan sebenarnya tapi dengan batasan tertentu. Misalkan makan roti atau makan permen itu masih diperbolehkan. Itu untuk yang pro ya. Kalau saya sendiri itu lebih pro untuk yang minum saja dulu, karena kalau makan itu bisa ditahan ya, kalau minum tidak bisa. Kadang saya habis berjalan kaki jauh itu kan haus. Nah ketika naik bus BRT seperti ini itu biasanya saya menahan haus yang cukup lama. Akhirnya ketika mau turun itu kadang-kadang tuh pusing ya, dehidrasi. Jadi kalau menurut saya aturan makan dan minum ini yang diperbolehkan hanya minum, itu pun dengan batasan tertentu. Kalau makan menurut saya jangan dulu, karena kalau makan itu diperbolehkan di dalam bus, maka akibatnya nanti banyak orang yang membawa makanan banyak dan akhirnya seperti bus wisata bukan bus BRT yang malah mengganggu penumpang yang lain. Nah semoga saja pihak Transjatim ini bisa memperketat aturan untuk yang makan ini, karena bagi saya cukup mengganggu, baik baunya baik sampahnya itu mengganggu penumpang yang lain. Kita sudah berada di dalam tol Sidoarjo Waru sebelum nanti akan tiba di Terminal Purabaya. Datang di Transjatim. Tiket penumpang dapat dilakukan dengan tunai dan non tunai. Transjatim wajib mendapatkan tiket dari petugas sesuai dengan waktu saat ini. Tidak makan dan wajib menggunakan masker di dalam bus Transjatim. Barusan itu ada suara pengumuman mengenai aturan ya di dalam Transjatim. Jadi penumpang itu berhak mendapatkan tiket, kemudian mematuhi segala instruksi dari kondektur, lalu wajib memakai masker dan tidak boleh makan. Artinya memang kita dilarang makan atau minum di dalam bus Transjatim. Nah, ini kita sudah sampai di Terminal Bungurasi. Ternyata ini ada sedikit kekacauan. Jadi sopirnya itu belum bisa menempatkan busnya itu pas pada haltenya. Jadi ada penumpang yang sudah turun tetapi posisinya belum pas. Nah akhirnya ini aku harus menunggu dulu beberapa saat untuk busnya dimajukan. Ketika turun pun ini penumpang yang kanan sudah banyak sekali ya menunggu ini sampai di luar, sampai di haltenya Surabaya Bus. Ada beberapa penumpang yang bertanya kepada saya mengenai apakah bisa naik bus tersebut karena sudah penuh. Saya jawab silakan saja bertanya kepada kondektur karena itu kewenangan kondekturnya. Dan banyak juga yang masih belum paham bahwa bisa mengecek posisi bus di dalam aplikasi Transjatim. Nah semoga saja dengan adanya video ini bisa menjadi perbaikan bagi Transjatim ke depannya, entah mengenai peraturan di dalam bus maupun mengenai pelayanannya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa penumpang akhirnya tidak bisa terangkut menuju ke arah Gresik. Jadi mereka harus menunggu bus yang selanjutnya. Kalau menurut saya memang untuk haltenya ini lebih baik dipisah ya antara
yang menuju ke arah Sidoarjo atau menuju ke arah Gresik. Karena kalau saya lihat itu masih ada ruang, masih ada space yang bisa digunakan untuk membangun sebuah halte baru, atau kalau tidak sesuai dengan saran saya kemarin, yaitu bergantian antara yang ke Sidoarjo atau ke yang Gresik ya masuk ke dalam halte. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.